Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadizal Fadia dengan NIM 115251108. Saya berasal dari Prodi Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan spesifikasi komputer rakitan untuk memenuhi tugas UAS Arsitektur dan Organisasi Komputer. Sesuai dengan studi kasus yang diberikan, komputer yang dirancang harus bisa digunakan untuk kebutuhan pemrograman, perkantoran, multimedia ringan, dan juga pembelajaran online. Karena NIM saya berakhiran dengan angka genap, maka saya mendapatkan budget 12 juta. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan setiap komponen yang digunakan, fungsi komponen tersebut, terus alasan pemilihannya, kompatibilitas antar perangkat, serta total biaya keseluruhan dari komputer rakitan yang telah saya susun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan pada rancangan komputer ini. Oke, berikut adalah komponen-komponen yang saya gunakan. Yang pertama ada thermal pasta dengan merek Deepcool Z3 Paste dengan spesifikasi singkatnya thermal compound Z3 Paste dengan harga Rp40.000. Ini merupakan linknya, dan jika kita buka linknya akan muncul link pembeliannya. Lalu untuk alasan pemilihannya, seperti yang kita tahu, thermal pasta itu merupakan material penghantar panas yang ditempatkan di antara prosesor dan pendingin atau cooler. Fungsi utamanya adalah membantu memaksimalkan perpindahan panas dari permukaan prosesor ke heatsink cooler. Jadi saya memilih Deepcool Z3 Paste karena memiliki kualitas yang cukup baik dengan harga terjangkau. Dengan penggunaan thermal paste, suhu prosesor dapat lebih stabil sehingga dapat mengurangi risiko overheating ketika komputer digunakan dalam waktu lama. Walaupun ukurannya kecil dan sering dianggap sepele, thermal paste ini memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga performa dan umur prosesor. Lalu untuk yang selanjutnya, saya mempunyai keyboard dan mouse dengan merek Comborexus KM8 White dengan spesifikasi wireless dengan harga Rp200.000. Berikut linknya, jika kita buka maka akan keluar link pembeliannya. Lalu alasan saya memilih komponen ini karena keyboard dan mouse itu merupakan perangkat input yang digunakan untuk memasukkan perintah ke dalam komputer. Keyboard digunakan untuk mengetik komponen, menulis kode program, serta menjalankan berbagai shortcut pada sistem operasi. Sedangkan mouse digunakan untuk navigasi dan mengoperasikan antarmuka komputer. Saya memilih produk ini karena sudah satu paket, menggunakan koneksi wireless, serta memiliki desain yang sederhana dan modern. Lalu harganya cukup terjangkau untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk penggunaan perkantoran, pemrograman, dan pembelajaran online, perangkat ini sudah sangat memadai. Lalu untuk komponen yang ketiga ada pendingin atau cooler dengan merek Jansbo CR1400 White dengan spesifikasi singkatnya ERGB dengan harga Rp250. Link berikut jika kita buka maka akan muncul link pembeliannya seharga Rp250.000. Lalu untuk alasan pemilihan komponen tersebut, karena cooler ini berfungsi untuk membantu mendinginkan prosesor saat bekerja. Ketika prosesor menjalankan banyak tugas, suhu akan meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendingin yang baik agar suhu tetap berada pada batas aman. Saya memilih Jansbo CR1400 karena memiliki performa pendingin yang baik, desain yang menarik, serta dilengkapi dengan fitur ERGB yang membuat tampilan komputer menjadi lebih modern. Dengan adanya cooler, tambahan ini suhu prosesor dapat lebih terjaga sehingga performa komputer tetap stabil.
Lalu, yang keempat, ada kabel komputer dengan merek Thickwire Extension Cable Set dengan spesifikasi singkat PSU Extension Flex plus Sleeve Extension dengan harga Rp279.000. Jika link ini kita buka, maka akan muncul tempat pembeliannya. Lalu, untuk alasan pemilihan ini, karena kabel extension ini digunakan untuk memperpanjang dan merapikan kabel dari power supply menuju komponen lainnya. Fungsi utamanya memang lebih kepada manajemen kabel dan estetika. Saya memilih kabel extension ini karena dapat membuat tampilan bagian dalam casing menjadi lebih rapi, bersih, dan menarik untuk dilihat. Walaupun bukan komponen utama, penggunaan kabel extension dapat meningkatkan kerapian rakitan secara keseluruhan. Lalu yang berikutnya ada power supply atau PSU dengan merek Phenom RX Nirvana 550W dengan spesifikasi singkat 85 plus bronze dengan harga Rp380.000. Kita buka linknya, maka akan muncul. Lalu untuk alasan pemilihannya, karena power supply atau PSU ini merupakan komponen yang bertugas menyalurkan daya listrik ke seluruh komponen komputer. Tanpa power supply, seluruh komponen ini tidak bisa berfungsi dan beroperasi. Saya memilih PSU 550 watt karena kapasitas dayanya sudah cukup untuk mendukung prosesor Intel Core i5 10400F dan kartu grafis RTX 3050 yang digunakan pada rakitan ini. Selain itu, PSU ini telah memiliki sertifikasi bronze yang menunjukkan efisiensi daya yang lebih baik dibandingkan PSU standar. Dengan daya yang cukup dan kualitas yang baik, sistem dapat bekerja dengan lebih stabil dan aman. Berikutnya, yang keenam, ada casing dengan merek Thickwire VX Trinity M2 dengan spesifikasi singkat triple tempered glass, METX casing 3X RGB fans dengan harga Rp499.000. Berikut link pembeliannya. Lalu untuk alasan pemilihan komponen ini, karena casing itu berfungsi sebagai tempat untuk memasang seluruh komponen komputer. Selain sebagai pelindung, casing juga berperan dalam menjaga aliran udara agar suhu komponen tetap stabil. Saya memilih casing ini karena mendukung motherboard berukuran micro ATX yang digunakan pada rakitan ini. Selain itu, casing ini telah dilengkapi dengan 3 kipas ARGB sehingga membantu meningkatkan sirkulasi udara di dalam sistem. Desainnya juga modern dan memiliki panel tempered glass sehingga tampilan rakitan terlihat lebih menarik. Selanjutnya ada monitor dengan merek Phenom RX Spectra dengan spesifikasi singkat FHD 75Hz LED monitor 22 dengan harga Rp785.000. Jika kita buka link tersebut, maka akan keluar. Lalu alasan saya memilih komponen ini karena monitor itu merupakan perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan komputer. Saya memilih monitor ini karena memiliki resolusi Full HD atau 1920 x 1080 pixel yang sudah sangat nyaman untuk aktivitas mengetik, pemrograman, browsing, menonton video pembelajaran, maupun meeting online. Refresh rate 75 Hz juga memberikan tampilan yang lebih halus dibandingkan monitor standar 60 Hz. Dengan ukuran 22 inci,
Monitor ini cukup nyaman digunakan untuk produktivitas sehari-hari. Untuk komponen selanjutnya ada memori atau RAM dengan merek G-Skill Ripjaws VDDR4 dengan spesifikasi singkat PC 25600, 3200 MHz, 16 GB atau 2 kali GB dengan harga Rp1.131.000. Jika link ini dibuka, maka akan muncul tempat pembeliannya. Dan alasan saya memilih komponen ini adalah karena RAM itu berfungsi sebagai media penyimpanan sementara ketika komputer menjalankan aplikasi. Saya memilih kapasitas 16 GB karena kebutuhan pemrograman dan multitasking saat ini membutuhkan kapasitas memori yang cukup besar. Jadi dengan RAM 16 GB, pengguna dapat membuka browser, aplikasi coding, Microsoft Office, Zoom, dan aplikasi lainnya secara bersamaan tanpa mengalami kendala. Selain itu, konfigurasi dual channel 2x8 GB juga dapat meningkatkan performa dibandingkan penggunaan satu keping RAM saja. Untuk yang selanjutnya ada penyimpanan atau storage dengan merek SSD MSI Spatium M461 1 TB dengan spesifikasi PCIe 4.0 Gen 4x4 NVMe M2 2280 dengan harga Rp1.500.000. Jika link ini kita buka, maka akan keluar tempat pembeliannya. Lalu untuk alasan saya memilih komponen ini karena SSD sendiri digunakan untuk sebagai media penyimpanan utama untuk sistem operasi, aplikasi, dan data penggunaan. Saya memilih SSD NVMe karena memiliki kecepatan baca dan tulis yang jauh lebih tinggi dibandingkan hard disk konvensional. Kecepatan ini membuat proses booting Windows, membuka aplikasi, serta memindahkan data menjadi lebih cepat. Kapasitas 1 TB juga cukup besar untuk menyimpan berbagai file kuliahan, aplikasi pemrograman, dan dokumen penting lainnya. Lalu untuk yang selanjutnya ada prosesor atau CPU dengan merek Intel Core i5 10400F dengan spesifikasi singkat 2,9 GHz up to 4,3 GHz dengan cache 12 MB dengan harga Rp1.915.000. Berikut linknya jika kita buka. Lalu untuk alasan pembelian saya memilih komponen ini karena prosesor ini merupakan otak dari komputer yang berfungsi atau bertugas melakukan pemrosesan data dan menjalankan instruksi. Saya memilih prosesor ini karena menawarkan performa yang baik dengan harga yang masih terjangkau. Prosesor ini sudah mampu menjalankan kebutuhan pemrograman, aplikasi perkantoran, multimedia ringan, dan pembelajaran online dengan lancar. Walaupun bukan prosesor generasi terbaru, tetapi performanya masih sangat relevan untuk kebutuhan penggunaan yang terdapat pada studi kasus. Lalu untuk yang ke-11 ada motherboard dengan merek ASRock B560M Steel Legend dengan spesifikasi singkat Intel LGA 1200 dengan harga Rp2.100.000. Berikut tempat pembeliannya. Lalu untuk alasan saya memilih komponen ini karena motherboard itu merupakan papan utama yang menghubungkan seluruh komponen komputer. Motherboard ini menggunakan soket Intel LGA 1200 sehingga kompatibel dengan prosesor Intel Core i5 10400F yang saya pilih. Selain itu, motherboard ini juga mendukung RAM DDR4, SSD NVMe M2, serta kartu grafis melalui slot
PCI Express. Saya memilih motherboard ini karena memiliki fitur yang lengkap, kualitas yang baik, serta kompatibilitas yang sesuai dengan seluruh komponen yang saya gunakan. Lalu untuk yang terakhir ada kartu grafis atau GPU atau VGA dengan merek VGA Colorful RTX 3050 dengan spesifikasi singkat 6GB NB2 GDDR6 dengan harga Rp3.250.000. Berikut merupakan link pembeliannya. Lalu untuk alasan pemilihannya, karena kartu grafis berfungsi untuk mengolah data grafis dan menampilkan gambar ke monitor. Lalu saya memilih RTX 3050 karena memberikan performa yang sangat baik untuk kebutuhan multimedia, desain ringan, serta penggunaan monitor Full HD. Selain itu, prosesor Core i5 10400F merupakan prosesor seri F yang tidak memiliki grafis bawaan. Oleh karena itu, dibutuhkan kartu grafis tambahan agar komputer dapat menampilkan gambar ke monitor. RTX 3050 juga memberikan ruang jika suatu saat pengguna ingin menjalankan aplikasi yang membutuhkan kemampuan grafis lebih tinggi, maka ini bisa sangat membantu. Lalu saya akan menjelaskan kompatibilitas antar komponen yang saya gunakan. Jadi untuk prosesor Core i5 10400F ini kompatibel dengan motherboard ASRock B560M Steel Legend karena keduanya menggunakan soket Intel LGA 1200. Lalu untuk RAM G-Skill Ripjawski DDR4 kompatibel dengan motherboard karena motherboard mendukung teknologi DDR4. Selanjutnya untuk SSD MSI Spatium M461 kompatibel karena motherboard memiliki slot M2 NVMe. Lalu untuk kartu grafis RTX 3050 ini kompatibel karena motherboard menyediakan slot PCI Express untuk pemasangan VGA. Lalu untuk power supply 550 watt juga memiliki kapasitas daya yang cukup untuk menyuplai seluruh komponen yang digunakan. Dengan demikian, seluruh komponen pada rakitan ini dapat bekerja bersama tanpa masalah kompatibilitas. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, total biaya keseluruhan komponen pada komputer rakitan ini adalah sebesar Rp12.329.000. Total tersebut masih sesuai dengan batas maksimal anggaran yang diberikan pada studi kasus untuk mahasiswa dengan NIM berakhiran genap. Kesimpulannya, spesifikasi komputer yang saya pilih telah memenuhi kebutuhan untuk pemrograman, perkantoran, multimedia ringan, dan pembelajaran online. Selain itu, seluruh komponen yang digunakan juga kompatibel satu sama lain dan masih berada dalam batas anggaran yang telah ditentukan. Sekian mungkin presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.